Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi Musa alaihi salam diutus kepada kaumnya. Wa iz qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah, Allah menyatakan bahwa wahai Nabiku Muhammad, dulu ada nabiku utus sebelum engkau bernama Nabi Musa. Nabiku ini kemudian berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian, untuk diri-diri kalian, untuk jiwa-jiwa kalian. Kenapa kamu selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Maka ketika kemudian orang-orang yang disebut kaumnya Nabi Musa ini berpaling dari kebenaran yang Nabi Musa bawa, Allah kemudian memalingkan hati mereka. Itu yang terjadi sampai hari ini. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik, kata Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diutusnya Nabi setelah Nabi Musa bernama Nabi Isa alaihi salam juga kepada kaum yang sama. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Jadi yang tadi Nabi Musa berkata kepada kaumnya, aku Nabi, utusan Allah kepadamu. Lalu disusul Nabi Isa, aku Nabi, utusan Allah kepadamu. Nabi Musa alaihi salam kemudian mengajarkan tentang ajarannya. Dan di tengah-tengah kaumnya kemudian disebutlah sebuah kitab bernama Taurat. Disebut sebuah kitab bernama Taurat. Taurat ini adalah kitab yang disahkan oleh Nabi Musa. Dan Taurat ini juga diterima oleh sebagian dari kaumnya Nabi Musa. Catat. Kemudian yang kedua, Nabi Isa alaihi salam datang kemudian di tengah-tengah Bani Israel. Mengajarkan Bani Israel Injil, ketetapan, hikmat. Nabi Isa memberikan legitimasi kepada Injil, pengajaran hikmat yang Nabi Isa sampaikan kepada Bani Israel kaumnya. Dan juga kaumnya menerima Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihi salam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa alaihi salam menerima Taurat. Nabi Musa memberikan legitimasi kepada Taurat. Nabi Isa alaihi salam menerima Injil. Nabi Isa kemudian memberikan legitimasi kepada Injil. Terakhir, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'anul Karim. Dan baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Huzu Al-Quran min arba'ah. Nabi Muhammad memberikan legitimasi kepada Al-Quranul Karim. Tiga nabi, tiga-tiganya memberikan legitimasi kepada induk daripada pengajaran mereka. Taurat, Injil, Al-Quran. Al-Quran, Injil, Taurat. Taurat, Injil, Al-Quran. Al-Quran, Injil, Taurat. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salam. Sekarang yang menjadi permasalahan di antara kaumnya Nabi Musa, di antara kaumnya Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul sekelompok manusia mengatasnamakan diri mereka Kristen dengan kitab mereka berupa Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Kisah Para Pewarta, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Kitab-kitab ini tidak ada legitimasi dari Nabi Musa, tidak ada legitimasi dari Nabi Isa, tidak ada legitimasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya kemudian harapan mereka adalah makhluk yang bernama Yesus. Namun lagi-lagi sahabat-sahabat sekalian, namun Yesus sendiri tidak sama sekali memberikan legitimasi terhadap kitab yang menjadikan separuh dari keturunan Adam menjadi Karisteng.
sebuah kitab yang tidak ada legitimasi kemudian dari sang nabi yang datang di tengah-tengah kaumnya, maka itu tidak bisa dikatakan bahwa itu wahyu. Karena kenapa? Nabi yang diutus di tengah-tengah kaum yang ada tidak pernah menerima kitab tersebut. Nabi Musa menerima pengajaran hikmat Torah, Nabi Isa menerima hikmat Injil, Nabi Muhammad menerima hikmat Al-Quranul Karim. Lalu kemudian Yesus mengajarkan Injil. Yesus tidak mengajarkan kemudian Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Namun kitab-kitab ini, buku-buku ini menghantarkan kemudian saudara-saudara kita menjadi Kristen. Jadi kalau hari ini mereka menjual Yesus, 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 Yesus melalui sebuah buku, maka pertanyaannya muncul kemudian, apakah buku ini memiliki stempel pengesahan dari Yesus untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dalam beragama? Kalau tidak, maka apa dasarnya kemudian menerima informasi di dalamnya untuk dijadikan sebagai hukum-hukum di dalam kehidupan beragama? Dasarnya apa? Sementara Yesusnya tidak memberikan legitimasi. Contoh, ada pemberitaan di dalamnya mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaannya, kalau itu benar-benar adalah ucapan Yesus, maka siapa penulisnya? Penulisnya ini harus bersambung informasi kepada Yesus. Coba, ada yang bisa menjelaskan ke kita? Ketika ada perintah pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Apa betul ini ucapan Yesus? Maka harus kemudian orang Kristen membuktikan secara data absolut. Ada mata rantai, ada sanad pemberitaan. Kalau tidak ada, berarti pemberitaan itu tidak sah. Karena tidak ada legitimasi dari sang sumber. Contoh, Bang Suma berkata, titik 2, koma pembuka. Mandilah kalian dengan menggunakan sampo sangsil. Karena sangsil memiliki moto, tiada kemilau seindah sangsil. By Bang Suma. Nah, kita harus selidiki ucapan ini. Apakah ucapan ini benar-benar berasal dari Bang Suma? Kalau hanya mengatakan Bang Suma berkata, tapi tak ada pembuktian bahwa betul-betul Bang Suma yang berkata, maka pemberitaan itu tidak sah. Ini yang terjadi. Sekelompok manusia kemudian menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Silakan. Itu iman. Itu kepercayaan, itu keyakinan. Tapi berbicara mengenai keotentikan sebuah kebenaran, maka harus berlandaskan terhadap histori yang jelas. Tidak boleh ada mata rantai terputus di situ. Karena kapan terputus, maka pemberitaan itu tidak valid. Contoh, pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud sebagai juru selamat. Ini pemberitaan sumbernya dari siapa? Dari Lukas. Lukas ini sopore. Lukas ini asistennya Paulus. Nah, dari mana kemudian Lukas menerima pemberitaan ini? Dari hasil penyelidikan. Apa susup materi kemudian penyelidikannya? Kesaksian-kesaksian orang. Siapa orang yang kemudian menjadi saksi pada saat itu? Elheng ente. Tidak ada yang tahu. Lalu bagaimana kemudian bisa menyambungkan kepada narasumber? Kalau kesaksian-kesaksian orang yang ada pada saat itu hanya sebuah kesaksian, tapi kita tidak mengetahui siapa saksi tersebut. Bagaimana caranya bisa menyambungkan mata rantai pemberitaan ini kepada sang sumber? Bukankah yang menerima firman di sana adalah Yesus? Bukankah Yesus diberitakan pada pewarta lain, aku Yesus? Ya, kenapa paman? Tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oh ya? Yes. Lalu yang kau beritakan itu apa? Apa yang aku beritakan, apa yang aku sampaikan? Ya, kenapa?
adalah sesuatu yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Oh, begitu ya. Berarti Yesus memiliki kaidah nih dalam pembelajaran kepada murid-muridnya. Apa itu? Yesus tidak asal ngomong, Yesus tidak asal bicara, Yesus tidak asal tafsir, Yesus tidak asal menyampaikan, Yesus tidak asal berkata-kata. Artinya Yesus menjaga ajarannya agar tetap murni, tidak tertambahkan. Jangankan tertambahkan dari dirinya sendiri, dari orang lain, dari dirinya sendiri saja Yesus kagak. Aku lu, Yesus lu, tidak berkata-kata dari diriku lu. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan loh. Itu kata Yesus. Lalu bagaimana dengan penulis Bible? Apakah hal itu juga berlaku? Aku tidak menulis apa-apa selain daripada apa yang diperintahkan Yesus untuk aku tuliskan dan aku kabarkan. Ada nggak kayak gitu? Ya nggak ada. Lalu untuk meyakini bahwa tulisan mereka ini adalah valid, apa? Iman aja, percaya aja, yakini aja. Itu aja kan? Tetapi secara ilmiah tidak akan pernah bisa ditemukan data akuratnya. Ada mata rantai yang terputus. Berbeda kemudian dengan Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quran itu tidak bisa diragukan lagi. Karena Al-Quran memiliki sanad. Satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang memiliki sanad, mata rantai penyampaian, hanya Al-Quranul Karim. Tidak bisa tidak. Karena kaidah mengikat. Kaidahnya mengikat. Rukun-rukunnya mengikat. Apabila satu rukun itu terputus, maka ikatannya pun terputus. Apabila ikatannya terputus, maka kesinambungan pemberitaan itu pun tidak valid. Makanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, husu al-Qur'an min arba'ah, min Abdillah bin Mas'ud wa Salim wa Mu'az bin Jabal, dan juga siapa yang satu? Ubay bin Ka'ab. Nah itu dia, Masya Allah, saya lupa. Jadi ada yang disebut kemudian dengan ijazah. Jadi istilah ijazah itu, sahabat-sahabat, itu munculnya di tradisi Islam. Jadi ijazah ini artinya legalitas atau putusan. Sedangkan dalam cakupan ranah ilmu Al-Quran, ijazah adalah sebuah persaksian atau pengakuan atau pengukuhan dari seorang guru mujiz yang memberikan kemudian pengakuan legitimasi atau legalitas kepada seorang mujaz. Siapa mujaz? Murid yang menerima ijazah. Atas apa? Atas keahliannya dalam bidang Al-Quran. 22 tahun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggembleng sahabat-sahabatnya kemudian untuk memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, menuliskan Al-Quran, meneguhkan Al-Quran, memiliki kapasitas keilmuan dalam bacaan, lafalan, lafaz Quran yang baik, serta memiliki kecakapan dan keahlian dalam mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Mereka lolos, maka kemudian mereka diberi ijazah. Apa ijazah itu? Legalitas. Ini yang kemudian tak dimiliki oleh pemilik kitab di luar daripada Islam. Hari ini kita melihat orang ke gereja, orang menyembah Yesus, orang memuji Yesus. Landasan perilaku prosesi keagamaan tersebut, apa ada legalitasnya? Dari Yesus. Nehi-nehi merica ketum berjahe. Tidak akan kita temukan legalitas itu. Padahal ketetapan aturan main di dalam kehidupan orang beragama harus berlandaskan kepada apa yang diperintahkan. Kalau tidak diperintahkan kemudian, maka jangan dilakukan. Kalau dilarang, jangan dilakukan. Diperintahkan, wajib dilakukan.
Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku. Muridku itu yang aku kenal mendengarkan suaraku. Berarti bukan mendengar suara Yohanes. Berarti bukan mendengarkan suara Lukas. Bukan mendengar suara Matius. Bukan mendengar suara Petrus. Bukan mendengar suara Paulus. Tetapi mendengarkan suaraku, Yesus. Dan mereka mengikuti aku. Berarti bukan mengikuti bapak-bapak gereja. Bukan mengikuti pastor, bukan mengikuti penatua, bukan mengikuti jemaat gereja, bukan mengikuti orang Roma, bukan mengikuti orang Yunani, bukan mengikuti kemudian Belanda, bukan mengikuti Portugis, bukan mengikuti yang lain. Tetapi murid-muridku yang aku kenal mengikuti aku. Sekarang permasalahannya adalah pola keberagamaan. Jalan yang ditunjukkan Yesus, yang diteori dan dipraktekkan oleh Yesus dalam kehidupannya, dalam tatanannya sebagai hamba Tuhan. Apa dalam kehidupan keagamaannya? Kristenkah dia? Atau jangan-jangan dia seorang Muslim? Karena ini penting kemudian, karena Yesus sendiri mengatakan, menurut penyelidikan orang yang disebut wartawan, yang menuliskan kemudian apa yang diwartakan melalui kitab yang kemudian disebut kitab Yohanes. Apa yang tertulis? Aku mengenal pengikutku. Pengikutku itu tidak ke gereja. Pengikutku itu tidak menuhankan aku. Pengikutku itu tidak makan babi. Pengikutku itu kemudian tidak ibadah minggu. Kenapa? Karena mereka melakukan apa yang aku lakukan. Aku tidak pernah makan babi. Aku tidak pernah sekolah minggu. Aku tidak pernah ke gereja. Aku tidak pernah mendengarkan khotbah pendeta. Aku tidak pernah tunduk kepada jemaat-jemaat atau pendiri-pendiri jemaat-jemaat di luar Yahudi. Maka pengikutku pun harus melakukan hal yang sama. Tidak boleh melakukan hal yang tidak pernah aku contohkan. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku, Yesus, akan lakukan. Hari ini Bang Suma duduk merenung. Duduk di teras melihat dan menatap. Di hari Sabtu berjalan seorang wanita beriringan kemudian dengan teman-temannya menggunakan baju batik. Baju batiknya kemudian di atas lutut, lengannya pun di atas siku. Mereka berjalan dengan menenteng sebuah buku di ketek, berjalan dengan rambut yang pirang. Jalannya berdiri tegak, betisnya seperti seibarat pemain kesebelasan. Tegak, betisnya besar berjalan. Dan saya tahu mereka lagi berjalan menuju kepada sebuah rumah gedung bernama gereja. Saya berpikir, apakah Yesus pergi ke gereja? Sedangkan di dalam tradisi Yudaism, mereka jalannya menuju ke Mikdas. Mikdas itu adalah sinagoge, tempat berkumpulnya orang-orang suci. Yang masuk di dalam wajib hukumnya bersunat, wajib wudhu baru bisa masuk ke dalam, wajib mandi junub baru bisa masuk ke dalam. Gak boleh juga menggunakan alas kaki. Sedangkan Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Ketika aku ke Mikdas, ketika aku ke sinagoge menyembah kepada Elohim, mereka pun melakukan hal yang sama. Tapi ada kemudian seperang manusia yang justru kemudian berjalan ke kiri menuju ke sebuah gedung tempat penyembahan terhadap roh yang bernama Yesus Kristus. Nah, inilah yang terjadi. Ketimpangan yang begitu nyata yang tidak disadari oleh karena kudu terlanjur jatuh cinta. Mata buta, telinga kemudian tuli, hidung tersumbat, kemudian otaknya mampet. Kenapa? Karena hanya doktrin, dogma, tanpa mau menyentuh esensi kebenaran yang ada dalam buku yang mereka pegang sendiri. Ini celakanya. Ini celakanya seperti itu. Maka tugas kita sebagai umat Islam kemudian menyadarkan, wahai saudaraku, Taurat punya legitimasi dari Nabi Musa, Injil punya pengajaran Nabi Isa alaihissalam, dan bahkan di dalam kitab kalian Markus 14 bagaimana kemudian Yesus mengajarkan kemudian Injil, Markus 11 dan seterusnya. Jelas nyata Yesus mengajarkan Injil. Yohanes 1 bahkan diterangkan kemudian
Kalau Yesus itu mengajarkan Injil di Galilea bersama dengan Filipus, dan selanjutnya Filipus mengajarkan juga Injil Yesus dan seterusnya bla 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 dan seterusnya. Artinya bahwa ketika hari ini orang Kristen yang menopang keimanannya adalah buku Roma, Filipi, Kolose, Efesus, Galatia dan Timotius dan entah berantah itu semuanya, maka yang muncul kemudian pertanyaan yang indah. Dari mana buku ini Kristen dapatkan dan apakah memiliki legitimasi dari Yesus? Kalau tidak ada, lalu gaya-gayaan, joget sana, joget sini, nyanyi sana, nyanyi sini. Kalau tidak ada panduannya, tidak ada legalitasnya dari Yesus, lalu untuk apa Cak Ayu? Gagah-gagahan, tapi tak ada legalitas, tidak ada standar pengakuan, tidak ada ijazah, tidak ada putusan dari Yesusnya. Untuk jadi selamat pakai buku ini, untuk jadi selamat gunakan kitab ini. Tak ada itu. Lalu kesia-siaan yang kayak mana lagi yang harus Anda lakukan ketika ternyata Anda menemukan bahwa kitab yang Anda tenteng hari ini, jangankan sebagai firman Tuhan, untuk dikenali Yesus aja kagak. Lalu tujuan Anda beragama itu apa? Bang, tujuan Anda menyembah sesuatu yang bernama Yesus itu. Udah cukup lah ngomongnya. Silakan. Tadi ngomong. Iya, silakan Anda ngomong 3 jam ke depan sampai selesai. Enggak ada akhir lagi itu. Ini sebentar, saya tanya dulu yang di atas. Amung, buka mic-nya. Agama apa? Amung? Itu Islam Bang Naga, dia bola bali dia naik loh. Oh Islam, turunkan aja kalau Islam. Iya bola bali dia naik. Enis lanjut Enis. Ya ini tadi si Juma udah menjelaskan semua tentang Alkitab. Sekarang saya tanya. Tua lagi Bang Juma dari kau ini sopan kau napa? Bang Juma bilang tua dia dari kau. Jangan bermain si Juma. Udah tahu sopan kau. Tidak apa-apa. Manggil nama Tuhannya aja dengan Yesus kok nggak apa-apa. Apalagi kalau nama saya. Aku dengar dulu tuh. Iya, silakan. Juma sekarang menjelaskan semua Bible ini segala macam. Memang saya akui kau pandai mendongeng memang. Terima kasih. Minimal ada kata pandai. Saya mau bilang sama kamu Juma. Kamu sudah mengucapkan seperti itu, sudah ada teguran sama kau. Contohnya kayak kaki kau tuh melepuh, ya kan? Sekarang you puasa sekarang, ya kan? Jadi apalah artinya kamu mengungkapkan seperti itu? Apakah seperti itu ajaran Muslim, Islam? Kalau saya membuat Anda panas, alhamdulillah saya membuat Kristen yang lain adem. Dan saya lebih memilih yang adem daripada Anda yang panas. Dari mana jalannya adem? Kemudian pastor pendeta dan juga kemudian jemaat-jemaat gereja yang tertolong dengan pernyataan-pernyataan saya. Tugas Anda membantah pernyataan saya ketika keliru. Jangan saya Anda tidak perlu membantah kamu. Karena kamu terlalu pintar mendongeng. Oh, berarti benar dong. Saya tidak suka berarti ucapan saya kemudian pintar, tapi karena Anda menolaknya, kemudian Anda mengatakan itu dongeng. Tidak apa-apa. Anda mengatakan saya pelintir, tidak apa-apa. Saya baca data, saya baca Bible. Dengan kata lain, Anda mengatakan Bible Anda itu dongeng. Terima kasih. Kalian itu identik dengan data, surga, akhirat, itu aja. Jadi saya udah paham. Yesus juga begitu. Yesus juga mengatakan itu. Mau kau bilang orang beragama itu harus berdata, nggak boleh tidak. Apapun harus berdata orang beragama itu. Di dalam pengakuan Yesus, Matius 5 nomor 20. Itu nggak penting saya dengar. Matius 5, Matius 6. Hidup. Berarti kitabmu tidak penting. Kenapa kitabmu tidak penting? Karena sejatinya kitabmu itu bukan firman Tuhan untuk duduk sebagai firman Tuhan. Jangankan firman Tuhan untuk duduk sebagai firman Tuhan. Jangankan firman Tuhan untuk duduk sebagai firman Tuhan. Untuk dikenali sama Yesus aja kagak kitab kamu itu. Kau tuh candu kau sama agama. Jadi wajar ketika kamu tidak cinta kepada Bible-mu. Agama itu hanya wajar kalau kamu tidak paham isi Bible-mu. Karena di situ Anda sadar bahwa Bible Anda itu bukan firman Tuhan, bahkan untuk duduk sebagai kitab yang memiliki legalitas dari Yesus aja kagak. Wajar kalau Anda benci Bible. Wajar. Tak masalah. Sampai-sampai yang kusampaikan Anda katakan dongeng. Iya kan? Padahal yang kuberitakan ini adalah sebuah kebenaran.
Ayo, makanya saya katakan, buat apa kalian beragama? Kalau agama yang Anda anut itu, Yesus pun tak kenal agamamu. Untuk apa coba? Anda sampai bongkok menjadi Kristen, tapi Yesus tidak mengenal agama Anda, itu buat apa coba? Silakan Anda nangis 3 jam ke depan, menangislah dengan nada yang indah. Silakan. Silakan, Dek. Ini siapa ini hostnya nih? Yang herannya Jangan kau emosi, itu- makanya jangan emosi, Yang herannya santai. saya melihat kau Juma. Jangan emosi, santai, nampak santai. Jangan emosi, relax. Dengarkan pembacaan Bible yang saya bacakan. Saya tahu. Saya sudah Uraian mendengar saya semua diresapi. Habis itu ditanggapin. Jangan emosi, santai aja. Ya, saya mau menanggapi semua apa yang kau ucapkan. Iya, tapi kenapa Iya. jantungnya Saya pindah loncat paham. kiri kanan, Semua jantung kok yang pindah ke kau- kanan? Kamu dengar dulu. Kamu udah satu Jangan hari emosi tadi. tapi santai ya. Saya Santai tidak ya, emosi. Jangan emosi ya. Saya Ya hanya tapi tidak emosi kok, daging betisnya gemetaran kayak gitu. Santai aja kenapa? pokoknya saya hanya memperingati kamu saja. Jangan sampai teguran. Kamu peringati saya, sementara Iya. Tuhanmu sendiri kena kutuk di atas salib. Tidak perlu. Tuhanmu kena kutuk. Saya alhamdulillah sampai hari ini sehat walafiat. Iya. Jadi begini saudariku, gini. Jangan sombong, jangan ego terhadap kebenaran itu. Yakinkan diri Anda bahwasanya memang Yesus tidak memberikan legitimasi kepada Bible. Itu aja, udah selesai. Betul kan? Ada nggak legitimasi Yesus terhadap Bible Anda? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, buku ini yang tidak dikenali oleh Yesus menghantarkan Anda kemudian menjadi Kristen. Sekarang tujuanmu apa Juma untuk kedepannya? Tujuan saya mencerdaskan anak bangsa, membantu Setelah pemerintah cerdas, untuk apa lagi mencerdaskan tujuan anak kamu bangsa. selanjutnya? Tujuan Nah, kamu selanjutnya apa? Kalau mereka sudah cerdas, Supaya semua orang jadi muslim. supaya kemudian ingat setiap manusia memiliki hak prerogatif untuk selamat dunia akhirat. Kan begitu? Dari Kan begitu kan? Dari mana kamu tahu? Jangan di-mute, Dari jangan mana? di-mute. Siksa dia nanti, semakin emosi nanti. Jangan sampai suaminya pulang dihantamnya pakai panci. Jangan di-mute, biarkan saudari kita berbicara. Jangan di mute, siapa nih? Jangan emosi nanti. Aku juga nanti yang lari kalau di emosi. Ya, silakan. Jangan di-mute loh. Ya, jangan Ini di-mute. siapa yang mute? Ini si Juma nih yang mute ini. Astagfirullahaladzim, jangan di-mute. Siapa yang mute ini? Moderator saya moderator dengan The King yang lain. Nah, Jangan dibawa Bang Juma ya. Yang naikkan kamu Makanya saya. jangan so mute. Ya Bicara udah. alamat. Sopan sikit. Untuk Alamak, moderator nanti. jangan di-mute kan. Jangan di-mute. Jangan di-mute, teman-teman. Jangan di mute loh. Iya. Silakan. Sudah saya bilang, kamu membaca Bible, menjelaskan semuanya, sejarah ini segala macam, memang saya akui. Kamu pintar di bidang itu. Tapi saya menyimpulkan itu semua hanya dongeng. Cuma tujuan kamu untuk kedepannya apa? Saya membantu pendeta pastor. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Kan begitu poinnya. Maka beritakanlah Injil kepada semuanya. Aku bantu. Sekarang ketika Injil itu diberitakan, apa poin yang kita ingin tangkap dan apa yang kita pakai untuk menangkap? Akal bukan? Maka ku sampaikanlah kepada saudara. Apa isi dari Bible Anda yang Anda sebut Injil? Sekarang fungsinya otak itu apa? Fungsi otak menelaah isi dari kitab kita. Kan begitu? Betul? Tapi bagi saya, kamu itu cuma memecah belah agama. Tidak bisa. Indonesia berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Jadi kamu tidak menghargai perbedaan dong? Loh, bukan saya tidak menghargai perbedaan. Kalau saya tidak menghargai perbedaan, maka saya cuek-cuek saja. Bukti bahwa saya menghargai perbedaan itu, saya hadir di tengah-tengah perbedaan itu untuk menyatukan sikap. Menyatukan pendapat. Bahwa Tuhan itu satu. Bahwa Tuhan itu satu. Dan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Setuju nggak? Oh tidak. Oh tidak, berarti Anda... Coba kamu ucapkan itu ke agama Buddha. Apa yang mereka bilang? Loh, mereka juga mengatakan bahwa yang Maha Kuasa itu cuma satu. Oh begitu. Ya iyalah. Oh jadi kamu mau memaksa orang Kristen itu harus sama dengan kamu gitu?
Loh, kok saya harus memaksa? Saya itu menyampaikan. Menurut Yesus Tuhan itu ada berapa? Pokoknya bagi kami Kristen, Nah, itu susah kalau pokoknya. Nggak bisa pokoknya, adik. apapun pidato kamu, Juma, kami tidak akan mempengaruhi iman kami. Tetap Jesus Christ is God. Jesus Ya Christ itu tetap God. silakan. Ya? Apakah saya memaksa? Saya kan tidak Tidak. memaksa, Dek. Saya kan tidak memaksa. Saya kan hanya menyampaikan. Sebagaimana Al-Quran menguraikan. Uda'u ila sabili rabbi. Ada perintah untuk menyeru. Lalu kemudian di Bible Anda juga ada perintah untuk menyeru. Ketika perintah dari Kristen untuk menyeru, Islam juga menyeru, maka para penyeru bertemu. Bedanya penyeru dari Islam meluruskan kaidah-kaidah yang bengkok, sedangkan penyeru dari Kristen membengkokkan kaidah-kaidah yang lembut, yang lurus. Perbedaannya itu di situ. Kalau kami dari apologet Islam ini meluruskan yang Anda bengkokkan, kalau Anda membengkokkan apa yang diluruskan oleh orang benar, oleh Yesus, oleh Musa, oleh Nabi Muhammad. Tuhan satu, kata Nabi Musa, kata Yesus, kata Nabi Muhammad. Kalian Tuhan berapa? Mau bilang satu, malu, takut, ragu-ragu, khawatir, was-was. Bilang Tuhan satu. Yang mana yang satu itu? Yesus, Bapak, dan yang lain pensiun. Iya kan? Jadi ragu untuk mengatakan itu. Maka mari kita kemudian menyatukan tekad dengan niat yang baik. Anda bertujuan mengajarkan orang tentang Kristen, saya bertujuan mengajarkan orang tentang Islam. Maka ketika perbandingan agama ini kita godok, kita kaji, kita perbincangkan, kita perbandingkan, maka apa yang terjadi? Ya, uraian-uraian kita itu menghantarkan kita, Anda masuk ke Islam, saya masuk ke Kristen. Saya tetap di Islam pembahasannya, sekali-kali masuk di Kristen. Anda tetap di Kristen pembahasannya, sekali-kali masuk di Islam. Itu baru dinul yang betul. Masing-masing kita mempertahankan argumentasi berdasarkan data yang ada. Saya mempertahankan argumentasi saya dengan menggunakan data Bible. Anda menguatkan argumentasi Anda dengan menggunakan argumentasi Quran. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran diwahyukan untuk seluruh umat manusia termasuk Anda. Kenapa bisa demikian? Karena Bible diberitakan untuk kepada seluruh umat manusia termasuk Bang Suma. Jangan alergi. Jangan alergi. Jangan Anda pegang polpen, di mana dia akan terjebak dengan hukum, di mana ada deliknya. Anda tungguin terus. Ini kena hukum ini, lapor, hubungi dosmen. Bukan begitu caranya orang beragama. Bukan begitu. Orang yang beragama adalah orang yang membuka hatinya, jiwanya, pikirannya, hidupnya, waktunya, tenaganya, hartanya untuk menerima kebenaran dari sumber manapun. Sebagaimana saya membahas Bible. Kenapa? Saya tidak alergi. Karena Bible itu diindikasikan adalah hasil penyelidikan orang-orang yang hidup di hampir 2000 tahun yang lalu. Berarti itu adalah barang yang mahal. Barang yang mahal. Kita punya uang nih, uang sebelum Indonesia merdeka, kita pelihara baik-baik. Kenapa? Karena dia memiliki nilai histori. Oke? Kita memiliki pengajaran pemberitaan manusia yang konon ceritanya hidup di 2000 tahun yang lalu, bahwa itu adalah sesuatu hal yang harus kita bayar mahal. Maka saya pribadi ya kemudian merasa terpanggil untuk mempelajari berita-berita yang dihasilkan 2000 tahun yang lalu. Sayangnya berita-berita itu tidak memiliki legitimasi dari Yesus yang namanya seringkali dan acapkali ada di dalam buku tersebut. Sayang sekali. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW memberikan legitimasi terhadap kitabnya. Berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam memberikan legitimasi terhadap kitabnya. Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab Kristen. Ini yang disayangkan. Ini yang disayangkan. Seperti itu ya, teman. Silakan dilanjut. Izin menyapa, Bang. Oke, Roy. Roy Ten. Itu Nora. Roy Ten.
Iya. Royten, Iya, ya. Nora, Agama, selamat ya, siang Bang Roma dan semua yang lain, Bang Faruk juga ya. Saya Kristen. Iya, ya. Ya, Santun kita ya, silakan, Bang. Iya. Santun ya, Bang. Ya, jangan kayak Iya, tadi saya- tuh. Ya. iya. Saya Bang senang Zuma sekali. jangan memanaskan juga, Bang ya. Nanti kompor meledak, Bang. Hari ini saya lihat Bang Zuma cukup cukup esensi ya. Saya salut dengan apa yang disampaikan. Cuman biasanya Bang Zuma ini Tuhan oten miskin. Kalau kita maksudnya Yesus, kira-kira ini Bang Zuma tahu ini siapa yang menuliskan ini, Bang Bang Roy, Zuma? saya masuk sedikit. Ini bukan Atau dari- judul Bang Juma, Ya. judulnya Bang Ya. Faruk. Kita tidak bahas judulnya. Silakan dengan Gurunda. Ini judulnya Bang Oke. Faruk yang punya room ya. Lanjut. Ya, biasanya yang saya lihat kan Bang Zuma menolak apa yang ditulis Paulus karena ini memang tulisan Paulus gitu. Itu maksud saya. Di situ menariknya karena berapa kali saya dengan Bang Zuma itu sering tidak menerima kalau saya memberikan argumentasi dari Udah tulisan nggak apa-apa, Paulus. langsung aja Bang Roy, langsung aja nggak apa-apa. Kalau temanya ini pun juga nggak apa-apa dibahas, ayo, nggak apa-apa. Mau bertanya sama Bang Zuma silahkan juga, nggak apa-apa. Mau nanggapin yang tadi nggak apa-apa gitu loh. Lanjut aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Banyak yang disampaikan tadi, banyak saya yang setuju gitu. Cuman saya agak tertarik karena memang tulisan ini kan diambil dari apa ini? Dari 2 Korintus 8 ayat 9 ini, judul ini. Ya, terus Bang. Iya, Kalau- maksud saya Ya, itu gimana? benar ya. Yesus itu miskin, tetapi maksudnya dia miskin agar kita kaya. Itu sebenarnya maksudnya di sana. Uraiannya seperti apa itu Bang? Hubungannya dia miskin agar Anda kaya itu maksudnya gimana? Oke, jadi misalnya kan di sana 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan begini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Artinya saya lihat itu menjadi judul yang bersesuaian. Jadi yang di sana yang dia maksud itu karena dia dari atas ya. Dari atas datang menjadi ngambil rupa hamba, artinya itu kan menjadi miskin gitu. Tetapi kita yang hamba yang sudah berada di dalam dosa, artinya dalam kemelaratan karena memang ada bahaya hukuman karena dosa. Nah, itu sebenarnya yang buat dia harus datang. Kira-kira begitu maksudnya Bang Zuma. Iya. Yang pertama Bang, kalau di dalam Al-Quran berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, surah Fatir ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu wal ganiyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, yang tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Kalau saudara mengatakan Tuhan Anda miskin, sayangnya di dalam Filipi 4 nomor 19 nomor 20 di situ diterangkan bahwa Allah Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya, sebab Allah itu maha kaya. Ini Allah maha kaya berdasarkan Filipi. Bahkan dalam kitab Kejadian bertaburan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi yang menceritakan bahwa pemilik langit dan bumi itu adalah maha kaya, maha besar, maha berkuasa dan seterusnya. Tapi yang di Kristen Tuhannya Yesus bahkan untuk sekedar makan pun dia harus mengutuk pohon ara. Kemudian di dalam Lukas 24 ya harus minta makanan, maka dikasihlah kemudian ikan goreng. Ini sangat-sangat tidak serasi dengan pemikiran kita manusia bahwa Tuhan itu kok seperti itu keadaannya. Tapi nggak apa-apa Bang. Itu kan kaidah iman. Iman Anda mengatakan itu, hanya saja kalau bertabrakan dengan kitab sendiri kan itu jadi berabe jadinya. Apa yang diterangkan kemudian dalam kitab yang Anda pegang, Tuhan maha kaya, Tuhan maha luas, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha memiliki.
itu tidak apa ya, tidak confident dengan apa yang Anda sembah hari ini. Nah itu, Allah adalah pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tapi sekedar untuk makan saja, dia harus mencari buah ara di mana buah ara tidak berbuah pada masa itu karena memang bukan buah ara, musim buah ara. Untuk mengetahui bahwa itu musim buah ara atau bukan pun dia minim pengetahuan. Dan itu adalah sembahan saudara. Nah saya tahu Anda akan mengatakan, oh Tuhan saya pada saat itu sedang berpura-pura menjadi manusia. Padahal sebenarnya aslinya dia itu adalah Tuhan. Kan Anda ingin mengatakan itu bukan? Enggak. Benar nggak? Bukan itu. Iya silakan. Iya, jadi memang seperti tadi Bang Juma berpikir saya mengatakan itu. Tidak, saya tidak mengatakan itu, tetapi dalam pengenalan saya yang tidak lengkap, ternyata saya berpikir begitu. Tetapi memang saya menyadari sekarang untuk mengenal dia harus memiliki pikiran dia gitu. Jadi, nah itu yang saya lihat di sini dalam pandangan tadi pun yang saya baca dari 2 Korintus 8 ayat 9, sebenarnya bukan dia miskin meskipun dia kaya gitu maksudnya. Jadi bagaimana maksud itu? Itu yang saya maksud. Dia kan dari atas. Artinya seperti Bang Juma tadi, ya dialah pemilik langit dan bumi. Nah, tetapi mengapa dia datang mengambil rupa seorang hamba tadi? Maksudnya di situ pandangan miskinnya. Karena memang itu yang apa? Kan nanti kalau kita sambungkan misalnya dengan seperti jemaat di Laodikia, ketika jemaat itu suam-suam kuku untuk percaya kepada dia, diperingati mereka karena mereka sudah menjadi kaya di dunia ini, lalu mereka merasa makmur di dunia ini, mereka nyaman. Mereka berpikir mereka sudah berkat yang sesungguhnya itu mereka sudah terima, tetapi justru dikatakan kamu kaya padahal kamu miskin, kamu berpakaian padahal kamu telanjang gitu. Belilah emas yang tidak akan binasa daripada aku, kata Yesus. Jadi maksudnya apa itu emas yang tidak akan binasa itu? Nah ada pandangan, bukan pandangan sebenarnya. Dikatakan begini dalam pernyataan bagaimana pada akhirnya kita mengerti di mana harta. Dikatakan begini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau hartamu di dunia ini, maka hatimu di dunia. Dan kamu akan mendapatkan hal-hal yang dari dunia. Tetapi kalau hartamu tersembunyi di sorga, maka hatimu di sana. Kira-kira gitu maksudnya Bang Juma. Dalam dua pandangan ini, memang pandangan kita Yesus itu seperti tadi ya, bahwa dia miskin benaran gitu. Dalam pandangan dia misalnya tadi sampai lapar, sampai ya bukan hanya lapar sih, sampai maksudnya dia menderita, bahkan bukan hanya menderita, Bang Juma tadi sudah sampaikan bahwa dia mati terkutuk. Mengapa begitu? Miskin sekali. Bukan hanya miskin, mengapa sampai begitu? Nah itu yang kita maksud tadi, esensi. Nah itu yang saya tadi menarik dalam diskusi ketika diangkat topik ini dan Bang Juma memaparkan, cuman tadi yang memang wajar lah, kalau orang Kristen itu bisa menjadi seperti marah seperti Ibu tadi ya wajar aja, karena dalam pengertian dia kan menggunakan pemikiran itu tadi, memakan pemikiran yang demikian gitu. Tapi saya tidak melihat memang Allah itu miskin, tidak. Pencipta itu miskin, tidak. Yesus itu miskin, tidak. Tetapi saya mengerti sekarang apa maksudnya kaya gitu. Jadi ada beberapa bahasa di dalam Alkitab itu, contoh misalnya baru. Dalam pandangan manusia baru kan contoh tahun baru, berarti ya bulan 1 lah itu, bulan 2 menjadi buruk gitu. Tapi dalam pandangan Yesus yang baru itu berarti dia tidak akan pernah menjadi usang lagi. Panjang, misalnya panjang umur. Orang berpikir panjang umur misalnya sekarang lah 100 tahun panjang umur. Padahal misalnya kalau Adam aja kan sampai 960 tahun. Artinya itu baru 10% dari sana udah dianggap panjang sekarang gitu. Padahal tidak. Maksudnya panjang itu ya tidak berakhir, kira-kira gitu. Jadi perbandingan pandangan antara pemikiran manusia dan pemikiran Allah di sini kadang yang menjadi bentroknya. Pemikiran kita gunakan menilai Allah, ya memang tidak mungkin lah. Itu tidak logis lah, kira-kira gitu Bang Juma. Oke baik kawan. Jadi gini, ketika saudara memaparkan tentang perihal Yesus, dia tidak miskin tapi dia kaya. Bagi saya itu adalah suatu pembelaan iman terhadap sembahan. Wajar. Nah,
Saya sebagai orang di luar Kristen melihat di sini Yesus sebagai Tuhan yang berpura-pura. Dia maha kaya. Dia Tuhan katanya. Yang kemudian remeh-temeh alam semesta ini buatnya. Tapi pada faktanya, realnya, secara histori, ketika dia datang sebagai manusia, dia butuh suplemen makanan, minuman. Dia butuh nutrisi untuk hidup. Dia butuh oksigen untuk hidup. Dia butuh air untuk hidup. Dia butuh apa yang dibutuhkan oleh makhluk untuk hidup. Kalau nanti kemudian Anda mengatakan dia itu pada saat itu sebagai manusia, oke, I know, saya tahu. Tapi permasalahannya adalah, apakah Tuhan Anda sedang berpura-pura? Sedang bersandiwara? Sedang memainkan lakon? Dia sebagai aktor? Ini penting untuk kita tahu. Apakah Yesus yang Tuhan Anda itu sedang berpura-pura? Kalau dia sedang berpura-pura, dengan kata lain dia sadar kalau dia sedang membohongi manusia. Ucapannya sah, ucapannya valid, ucapannya tidak diragukan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Barang siapa yang menolak ucapan Yesus ini, maka dia kufur, ingkar terhadap ucapan Yesus. Dia tidak percaya kepada Yesus. Permasalahannya sebaliknya. Jika percaya kepada ucapan Yesus ini, dan ternyata dia adalah Tuhan sebagaimana iman Kristen, maka Kristen terjebak di dalam kebohongan yang ada terbungkus kepura-puraan Yesus. Pantaskah Tuhan berpura-pura? Pantaskah Tuhan bersandiwara? Pantaskah Tuhan berbohong di hadapan ciptaannya? Ini masalah yang sangat kompleks. Di saat dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dan dia adalah Tuhan, maka dia bohong. Gugur kemahasucian, tak layak jadi Tuhan. Karena dia pendusta, dia pembohong. Tetapi jika ucapannya itu sahih, ucapannya itu valid, maka gugurlah kekristenan tersebut. Kenapa? Karena dia memaksakan manusia yang tak dapat berbuat apa-apa untuk menjadi Tuhan yang memang Tuhan itu skala prioritas yang maha kuasa. Maka muncul apa yang terjadi hari ini. Orang Kristen diwajibkan berbohong di depan umat Islam agar oknum makhluk yang lemah bisa nampak seakan-akan menjadi Tuhan. Itu keadaan yang kompleks, Bang. Tapi ketika Yesus itu jujur, maka jelas dia bukan Tuhan. Ketika dia berbohong, berpura-pura, maka dia pun tak layak dituhankan, kan dia adalah pendusta. Hendak kemana kita pergi? Sedangkan berbicara mengenai harta duniawi, Yesus berpesan di dalam Matius 6. Anda boleh lihat di data Matius 6 nomor 19 dan seterusnya. Janganlah kamu mengumpulkan harta bumi. Di bumi mengengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ini nasihat untuk pendeta dan pastor untuk jangan mengumpulkan perpuluhan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta surga. Muncul pertanyaan. Umat Islam bergemuruh sedunia bertanya, apa itu harta surga? Mobil, sertifikat tanah, rumah yang mewah, atau apa? Ujung-ujungnya kemudian rupa-rupanya yang disebut harta surga yang tidak ngengat dan tidak karat dan tidak dirusak kemudian oleh pencuri dan tidak dibongkar kemudian oleh pencuri, bahkan untuk dimakan rayap pun tidak, itu adalah amalan soleh. Kemana muaranya? Ketika berbicara mengenai amalan soleh, kemana muaranya? Karena Yesus di dalam Ibrani 5 nomor 7 juga disebut sebagai orang yang soleh. Kemana muaranya? Janganlah kamu mengumpulkan harta bumi. Jangan kamu mengumpulkan harta di dunia ini. Karena ngengat dan karat akan merusakkannya, pencuri akan membongkarnya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta jannah. Harta jannah apa itu? Amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleha. Sayangnya muara itu ada di Islam dan tidak ada di Kristen. Kristen, mohon maaf nih 1 menit. Kristen harus disibukkan dengan pola kebohongan. Maafkan saya, izinkan saya berbicara seperti itu. Kenapa? Ketika Yesus ditemukan tidak berdaya, maka bohongnya muncul. Oh, dia pada saat itu sebagai manusia. Bohong. Ketika kemudian Yesus mereka sembah jadikan Tuhan, oh dia adalah kepenuhan keilahian. Bohong. Siang malam kalian disibukkan untuk berdusta, berbohong, berpura-pura dan seterusnya. Apakah itu adalah teladan dari sosok yang kalian sembah?
Datang ke dunia berpura-pura jadi manusia, ternyata dia adalah Tuhan. Apakah seperti itu? Atau ini adalah doktrin dan dogma yang dihasilkan dari pemikiran-pemikiran paling ahli filosofi, orang-orang yang berfilsafat, orang-orang yang menginginkan kemudian nenek moyang mereka punya sembahan langgeng sampai akhir dunia? Ataukah ini adalah kerja iblis? Karena Yesus itu tidak mungkin berbohong. Yesus itu jujur dalam menyatakan sikap, menyatakan perkataan dan perbuatan. Tapi kenapa orang yang mengaku pengikutnya kok pelimplan? Kadang Tuhan membuat ilah baru yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus Kristus. Itu ilah buatan Paulus itu sendiri, bukan ilahnya Nabi Musa. Saya kira begitu kawan. Jadi ketika dikatakan perbanyaklah harta surga, maka harta surga itu adalah amalan soleh, amalan soleh, amalan soleh. Bukan kemudian ya hanya di dalam hati, kemudian serba rohani, sunat rohani, ibadah rohani, nyanyi rohani, nanti makannya juga makan rohani. Saya kira begitu, silakan. Terima kasih Bang Juma. Itu apa ya, maksudnya cukup teratur, tetapi karena panjang saya tidak tahu maksudnya nanti apa bisa menanggapi banyak hal ya disampaikan itu. Nah, saya setuju. Memang ketika melihat itu di dalam kekristenan sekarang, saya tidak bisa juga berkata bahwa kalau dia Kristen, dia pengikut Yesus gitu. Saya tidak bisa berkata itu juga. Karena memang berbeda ya, agama Kristen dengan pengikut itu beda. Seperti Bang Juma sampaikan, sebenarnya pengikut itu melakukan apa yang dikerjakan oleh tuannya gitu. Itu pertama dulu. Jadi saya tidak pernah lagi maksudnya memandang orang atau bertanya kepada orang agar saya mengenal dia gitu, tidak. Karena memang saya sudah mengerti sekarang tanpa diberitahukan kepada kita, tanpa ada pertolongan dari atas, sebenarnya kita tidak mungkin mengenal dia yang datang dari atas. Itu sudah ditulis. Nah, itu sebabnya saya juga tadi tidak juga harus bertanya lagi kepada pendeta untuk mengenal itu. Nah, saya setuju itu. Nah, tentang remeh-temeh gitu, memang tadi Bang Juma sudah seperti mengunci. Kalau dia pura-pura tidak pantas Tuhan, kalau dia serius dengan perkataannya tidak pantas Tuhan juga. Nah, jadi nggak ada pilihannya di sana. Tetapi memang dia menjadi Tuhan bukan karena dia pura-pura atau dia memang serius melakukannya. Tetapi memang Bapa yang di sorga itu yang menyatakan itu. Nah, itu sebabnya dikatakan mengapa dia harus menjadi Tuhan. Saya katakan Tuhan ya, karena kalau sebenarnya kalau saya berkata Tuhan dengan Tuhan pun dalam pemikiran apa yang di dalam kitab suci itu bisa saya terangkan, tetapi dalam pemikiran orang kan nanti seperti Yesus itu itulah Bapa itu. Nah, itu memang menjadi kesulitan sendiri nanti dia di sana. Nah, itu yang banyak orang-orang Kristen banyak berdebat dan memang menjadi kesulitan dia di sana gitu. Jadi saya melihat bahwa ketika dikatakan Allah itu tidak pernah dia maksudnya seperti ada lagu, bahkan sekarang lagu rohani orang Kristen, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Wah, saya betul-betul itu sedih mendengarnya. Kenapa? Tanpa pengertian. Jadi pencipta itu betul-betul memang adil gitu. Jadi kalau dia suka-suka itu lalim. Kita harus bisa mengenal dia dengan cara yang ditunjukkannya, melalui perbuatannya, melalui perkataannya, melalui kehendaknya. Jadi itu harus pasti gitu. Maka ada dalam cerita Alkitab seperti Ayub. Ayub ini sangat soleh, saking solehnya dia kan kalau ada misalnya di dalam hukum Taurat, kalau lakukan kesalahan harus mengorbankan hewan untuk penebusan itu, tebus salah gitu. Nah, karena dia kaya raya, dia punya anak 3, laki-laki dan perempuan juga. Nah, orang itu dalam kekayaan itu bersukacita tiap malam karena mereka mengundang teman-temannya untuk berpesta. Jadi, Ayub ini selalu mengorbankan hewan dengan berpikir, siapa tahu anak-anakku melakukan kesalahan. Bukan karena dia tahu anak-anaknya salah, bukan. Tapi dalam kesalehan, dia mengorbankan itu karena berpikir, siapa tahu anak-anakku berbuat kesalahan. Itulah kesalehannya. Tapi dalam suatu waktu, jalan-jalanlah iblis ini berdiskusi dengan bapak itu. Kau lihat Ayub, bagaimana hambaku Ayub? Katanya kepada iblis, wah, ya wajarlah dia memuji-muji engkau, orang dia semua ada gitu. Ada semua, nggak ada yang susah dalam hidupnya. Dia kaya raya, dia sehat, dia begini. Oke, aku berikan kuasa kepadamu untuk mengambil seluruh kesehatan dan juga hartanya. Lalu, dalam satu waktu,
ditimpa kebinasaanlah seluruh orang itu. Hartanya habis dan sampai akhirnya anak-anaknya habis, sampai Ayub dicaci maki oleh istrinya. Maksudnya istrinya bilang, udahlah, kutuki Tuhanmu itu, habis itu matilah kau gitu. Karena Ayub sendiri sudah sangat menderita, di dalam badannya pun ada borok. Oke, tetapi dia tidak mau mengutuki Allah itu. Dia berkata kepada istrinya, loh, masa kita terima yang baik aja dari dia, kalau yang buruk kita tidak terima? Akhirnya istrinya maksudnya seperti mengutuki dia lah. Nah, terdengarlah kepada 3 orang sahabatnya dia, ada Bildad, Sua, dan satu lagi di sana dari Teman. Mereka itu melihat Ayub dengan seluruh penderitaan itu. Bang Juma, tahu berapa lama orang tertegun? Kita biasa kan lihat penderitaan orang bisa tertegun sampai misalnya bermenit-menit, kira-kira begitulah. Oh, mohon maaf, Bang Juma lagi keluar ya? Ya, host. Halo? Kayaknya mental. Bang Naga, Teking, lihat di bawah. Bang Paro. Naga, Bang Naga. Teking. Bang Faro. Kalau itu kayaknya kena tombak kayaknya. Bang Naga, Bang Faro. Teking. Ini gak ada moderator yang ini. Iya lanjut bang, lanjut bang. Makasih. Jadi kita bisa tertegun karena melihat penderitaan itu. Nah, ini sahabat-sahabatnya nih 3 hari 3 malam tertegun melihat betapa penderitaan itu. Setelah 3 hari 3 malam baru mereka mulai bisa berkata-kata. Ketiga sahabat ini berkata kepada Ayub bahwa kau pasti melakukan yang salah. Allah itu tidak pernah salah menghukum. Allah itu baik. Allah itu, mereka memuji-muji Allah dan menyalah-nyalahkan Ayub. Nah, singkat cerita, Ayub berkata, saya tidak salah. Saya bisa berdiskusi dengan Allah itu, dengan Bapak itu, hanya jangan dibawa wibawanya. Nanti saya ketakutan sebelum ngomong gitu. Oke? Jadi dia tidak salah. Dia itu pendapatnya. Sampai akhirnya teman-temannya juga seperti memarahi dia. Mana ada manusia yang benar? Mana ada kau tidak salah? Allah itu yang selalu benar gitu. Tetapi di akhir cerita, justru ketika maksudnya Allah itu datang dalam berkata-kata dengan Ayub, dikatakan, Ayub, mari kita bicara sebagai laki-laki. Karena itu permintaan Ayub. Ketika aku menjadikan bumi ini dengan seluruh tiang-tiangnya, dengan seluruh rancangannya, kau di mana? Ketika aku menjadikan kuda Nil yang ada di sungai Nil, dengan seluruh rahangnya yang kuat itu, kau di mana? Lalu Ayub langsung berkata, hanya dari orang aku dengar tentang engkau. Hari ini aku Poinnya tidak akan... bang, poinnya bang, abangku, poinnya Poinnya bang. di sana. Lanjut. Ya, Kesalehan poinnya. Kesalehan Ayub itu betul seperti yang abang itu bilang tadi, bahwa kesalehan itu betul, itu gambaran. Nah, poinnya ternyata Allah itu yang kita bilang, sering orang bilang itu suka-suka, ternyata tidak. Dia hanya bertanya kepada Ayub, langsung Ayub merasa, wah ternyata aku tidak mengenal engkau. Saya tidak buka mulut. Nanti di akhirnya bahwa akhirnya 3 orang yang menyembah Allah berkata, Allah itu baik, Allah itu dipuji, tetapi menyalahkan Ayub justru tidak diterima. Bahkan Allah berkata, kalau hambaku Ayub tidak berdoa tentang kamu, aku tidak terima. Kira-kira begitu. Artinya Allah itu ada hukumnya gitu. Kalau kita menyembah Allah atau memuji Allah bukan dalam dasar yang sudah Allah tentukan, nah itu pun menjadi sia-sia. Dalam Alkitab ada 2 kebenaran Allah biar terjadi. Pertama, dengan hukum Taurat, melakukannya tepat seperti itu. Persoalannya, hukum Taurat itu, bagaimana kebenaran hukum Taurat? Orang yang melakukannya, maka dia akan hidup. Itu kebenarannya. Persoalannya tidak ada rupanya orang Israel sendiri pun gagal dalam menaati seluruhnya tepat seperti itu. Artinya mereka ada bersalah. Tetapi kebenaran yang kedua, percaya kepada perbuatan Allah. Bagaimana perbuatan Allah agar kita menerima kebenaran itu? Nah itu tadi Bang Juma sering sampaikan, iman. Jadi iman kepada perbuatan Allah
itulah yang membenarkan orang. Jadi kalau dikatakan dibenarkan bukan karena benar, tapi karena saya percaya kepada Allah, hal itu dihitung Allah sebagai kebenaran. Ini bisa dilihat sama dengan ketika dia memberikan janji kepada Abraham, dikatakan oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat, lalu Abraham pun percaya. Hal itu dihitung Allah sebagai kebenaran. Jadi sebenarnya Abraham belum berbuat apa-apa, tetapi dia percaya walaupun dia udah 100 tahun, istrinya sudah sudah mati haid dan sudah 90 tahun. Jadi secara logika tidak ada jalannya lagi punya anak, tapi dikatakan Abraham pun percaya. Hal itu dihitung Allah sebagai kebenaran. Jadi kebenaran Abraham adalah karena dia percaya. Kebenaran yang sama seperti tadi di awal Bang Zuma sampaikan, apakah perkataan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 bagaimana Injil itu disebarkan ke seluruh bumi, itu perkataan Yesus? Ya, itu perkataannya. Karena dengan begitulah orang dengar, karena dengan dengarlah orang bisa timbul percaya. Karena dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika iman itu timbul, hal percaya itu dihitung Allah sebagai kebenaran. Kira-kira gitu Bang Juma. Oke, baik. Ya, jadi poinnya kemudian bahwa Yesus yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Menghadirkan kemudian pertanyaan yang tadi bergulir kembali. Kalau Yesus ini diberi kuasa, lalu siapa yang memberikannya kuasa? Kalau dia ini adalah Tuhan, berarti dia adalah Tuhan yang diberi kuasa. Oleh siapa? Layakkah Tuhan diberi kuasa? Kalau dia layak diberi kuasa, dan dia benar-benar Tuhan, maka yang memberinya kuasa justru harus Tuhan yang jauh lebih senior daripada dia sendiri. Maka kalau ini terjadi, maka gugurlah kemudian Tuhan itu gugurlah sumpah para nabi. Tuhan yang kuasa oleh Tuhan yang jauh lebih kuat. Makanya saya bertanya, apakah Yesus ini berpura-pura atau serius? Seriuskah dia di dalam pengakuannya? Seriuskah dalam perbuatan dan tindakannya? Atau dia hanya berpura-pura? Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Dia berkata, aku was-was, aku ketakutan. Ngantuk dia, tidur dia, lapar dia. Apakah semua itu adalah kepura-puraan? Atau justru hukum biologis yang mengikat dia secara kodrawi? Yang tidak bisa kemudian Yesus berkuasa melepaskan diri dari kodrat itu. Artinya Yesus terikat oleh hukum waktu. Dia berada pada zona makhluk. Benarkah Tuhan berpura-pura jadi makhluk? Benarkah kemudian Tuhan ini berpura-pura menjadi ciptaan? Atau memang itu adalah keadaan yang sesungguhnya? Nah ini yang perlu dipahami dan dipahamkan. Karena kalau kita berbicara mengenai intisari dari segenap ajaran Kristen dari mula-mula sampai hari ini, Yesus datang sebagai manusia yang tadinya adalah Tuhan. Berarti 33 tahun Tuhan berpura-pura. Penguat daripada kepura-puraan Tuhannya dari saudara kita Kristen, itu bisa kita lihat dalam 2 Tawarik 7 nomor 14. Kaitannya dengan doktrin Kristen. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga. Aku akan mengampuninya dari surga. Dosa-dosa mereka aku pulihkan. Negeri-negeri mereka aku pulihkan. Ini. Kalau Yesus itu benar-benar Tuhan, yang datang ke atas muka bumi mengambil rupa manusia, untuk menebus dosa manusia,
untuk mengampuni dosa manusia di atas tiang salib, maka nyatalah Yesus ini adalah Tuhan yang berpura-pura. Sehingga hal yang dilakukan datang menjadi manusia itu banyak merugikan keadaan. Satu, yang paling fatal yang dirugikan oleh kepura-puraan Tuhannya Kristen bernama Yesus adalah perawan yang bernama Maria. Kedukaan, kesakitan, aib, kesedihan, kejatuhan kodrat, dipandang remeh, disudutkan, itu dialami oleh seorang perempuan perawan. Dirobek selaput darahnya, hanya sebuah kepura-puraan. Lalu yang diuntungkan adalah para pesina, para pelacur, perampok, pelakor, Dracula, apalagi kanibal. Itu yang diuntungkan dengan kepura-puraan Tuhan. Maka yang beruntung adalah pelaku maksiat. Kenapa? Dengan berpura-puranya Tuhan menjadi bukan Tuhan, dosa-dosa mereka diampuni kemudian. Padahal dalil lebih dulu menerangkan 2 Tawarik 7:14, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga, dan telah memulihkan negeri-negeri mereka. Kalau Tuhan ternyata mampu mendengarkan doa dari surga, kalau Tuhan ternyata mampu mengampuni dosa-dosa manusia dari surga, dan Tuhan kemudian mampu kemudian melakukan apapun dari surga, lalu buat apa dia merugikan seorang wanita perawan bernama Maria? Dan apesnya, Tuhanku adalah anakku sendiri, anakku adalah Tuhanku sendiri, aku lebih tua daripada Tuhanku, dan Tuhanku kemudian adalah anak bayi yang kususui, yang kusuapin, yang kucebokin, yang kumandiin. Lalu setelah dia dewasa, aku harus tunduk berserah diri menyembah kepada anakku sendiri yang adalah Tuhanku sendiri. Lalu buat apa otak ini disimpan? Kenapa kita enggak dijadikan seperti hewan aja? Seperti kambing, seperti kera, seperti monyet, supaya ini kita tidak protes. Kenapa kita harus menjadi manusia yang berakal? Sehingga nilai-nilai yang muncul kemudian menjadikan objek yang tidak rasional, menjadikan sebuah nilai yang tak bernilai, menjadi sesuatu yang tidak berwarna. Ketika akal mencari ketukan-ketukan kebenaran itu, tapi kebenaran itu hanya sebuah kepura-puraan. Seorang ibu hamil diungsikan, diusir, difitnah, hanya sekedar sesuatu yang menjadi hal yang tidak rasional. Kenapa enggak kita ini jangan ada akal? Kenapa kita tidak kayak Adam aja? Mereka telanjang ria, bisa menikmati makanan-makanan apapun selain daripada yang satu itu. Kenapa enggak seperti Adam saja? Seperti kambing, seperti sapi. Mereka tidak punya hukum, mereka tidak punya aturan. Maka hidup sebagai makhluk Tuhan sama di hadapan Tuhan. Bedanya, kok kita harus ada neraka sih? Kenapa enggak kayak ayam saja? Mereka bahagia dengan mengulik-ngulik sampah. Mereka bisa hidup, memperpanjang masa hidupnya, membesarkan anak-anak mereka dari sebuah telur menjadi ayam baru, hanya dengan mengais-ngais harta. Tidak ada neraka yang mengancam bagi mereka, tidak ada siksaan kubur yang mengancam bagi mereka, tidak ada penyakit jantung bagi mereka, tidak ada lever, tidak ada kanker, tidak ada bisul bagi mereka. Kenapa tidak jadi ayam saja kalau ternyata Tuhan hanya berpura-pura menjadi manusia? Apa yang salah di sini? Ini harus dipertanggungjawabkan kemudian. Orang-orang Kristen harus mempertanggungjawabkan keadaan ini. Ketika kemudian perintah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, maka uraian-uraian ini harus dengan tinta emas mereka torehkan kepada manusia yang mampu berpikir selayaknya bangsa. Ketika Tuhan mengatakan, aku Tuhan mendengarkan doamu dari surga, aku Tuhan menghapuskan doamu dari surga, aku Tuhan mengampuni segala kesalahanmu dari surga. Lalu buat apa dia merusak tatanan kehidupan akal manusia? Untuk apa dia harus membuat manusia itu gila sampai dia harus menutup malu
di hadapan orang-orang yang berakal. Tuhanmu mati, Tuhanmu ditombak, Tuhanmu bla bla bla. Untuk apa? Melahirkan sebuah dosa dan fitnah terhadap manusia sesama manusia. Apakah Tuhan itu benar? Apakah Tuhan itu maha suci? Apakah Tuhan itu maha pengasih? Apakah Tuhan itu maha penyayang? Ketika ternyata akal hanya digunakan sebagai aksesoris biasa. Manusia berakal mana yang bisa menerima Tuhannya jadi bayi? Manusia berilmu mana yang bisa berfaedah ilmunya ketika dikatakan Tuhannya kemudian dibunuh oleh ciptaannya sendiri? Untuk apa jadi manusia jika diperhadapkan dengan keadaan yang tidak rasional? Buat apa ada akal sebagai cahaya rasio jika ternyata rasio itu menghantarkan kita seperti hewan yang tak berdaya? Kenapa nggak jadi kucing saja? Kenapa nggak jadi ayam saja? Supaya kita terbebas dari neraka. Kita diancam neraka dengan kepura-puraan. Ternyata engkau Tuhan. Tapi ketika engkau hidup, kau tidak mencerminkan sebagai Tuhan. Ternyata tidak mengimani dirimu. Kau pasangkan akal sebagai riset awal dari ciptaanmu. Kau simpan akal itu kepada kami. Untuk kami menelaah kebenaran ketuhananmu. Tapi ternyata sisi engkau pada saat engkau berpura-pura. Ternyata saya harus menjadi hewan yang hanya mengatakan imani saja. Percayai saja. Yakini saja. Lalu akal saya ini untuk apa? Kalau pola itu benar, lalu untuk apa akal ini? Ketika kemudian Tuhan mengatakan aku mengampuni, aku mendengarkan, aku menghapuskan dosa, aku memulihkan kemudian dari langit, dari surga. Lalu buat apa dia turun berpura-pura? Menjadikan anak manusia berdarah-darah, jutaan manusia menjadi mati karenanya. Peperangan antar akidah, antar agama terjadi. Saling menguatkan akidahnya masing-masing. Inilah yang benar, itulah yang benar. Ternyata Tuhan bisa kemudian mengampuni dosa dari langit. Untuk apa dia turun? Ternyata Tuhan rupanya bisa menghapuskan dosa-dosa dari surga. Lalu untuk apa dia turun? Menghancurkan kemudian pola kehidupan manusia. Ada yang menjadi Kristen, ada yang menjadi Hindu, ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Islam. Ada yang menolak, ada yang tidak menolak, ada yang menerima dan seterusnya. Maka muncul pertanyaan, benarkah saudara punya Tuhan itu berpura-pura? Adakah seperti itu? Bukankah Tuhan itu maha hak? Bukankah Tuhan itu maha benar? Bukankah Tuhan itu maha suci? Bukankah Tuhan itu bukan pendusta? Bukankah Tuhan itu bukan persandiwaraan? Bukankah Tuhan itu bukan kepura-puraan? Bukankah Tuhan itu maha pengasih? Bukankah Tuhan itu maha penyayang? Lalu apa yang dipertontonkan ini sekarang? Ketika dia mampu mengampuni dari langit, dari surga. Ketika dia mampu kemudian menghapuskan dan mendengar doa-doa dari hambanya yang ada di bumi sampai ke surga. Lalu buat apa dia datang ke bumi menjadi bayi? Buat apa? Nah ini saudara, buah pikiran yang harus kita renungkan. Bahwasanya akal menjadi penopang kehidupan kita sebagai pemimpin di atas muka bumi ini tentu tidak bertentangan dengan item-item ketuhanan yang Tuhan gariskan melalui para nabi. Aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan, jangan ada yang lain. Tiba-tibanya dia kemudian setelah menghancurkan Sodom dan Gomorrah, setelah menghancurkan Nabi Lut, menghancurkan Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Lut, tiba-tiba dia datang menjadi seorang bayi. Ini ada apa? Karena kasihnya, bukankah diteropong oleh kita orang beragama, dia mampu mengampuni dosa, mendengarkan doa di surga. Tidak mesti dia turun ke bumi membingungkan manusia. Saya kira begitu kawan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya pertanyakan ini ada jawaban, ada solusi. Apakah Yesus itu Tuhan yang berpura-pura menjadi bukan Tuhan, atau Kristen yang menguatkan kemudian dogma dan doktrinnya agar memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan konsep yang tidak rasional? Sekira begitu, silakan. Makasih banyak. Silakan Bu. Maksudnya itu baik sekali penelitian yang disampaikan itu. Saya akan di posisi Bang Juma ketika dia berpura-pura, pasti dong. Nah, persoalannya seperti saya bilang itu tadi, bahkan dia tidak semena-mena gitu. Ketika dia berkata hukum itu berlaku untuk dirinya dan juga untuk orang gitu. Dia menetapkan hukum dan dia tidak melanggar itu. Itu dia seriusnya. Nah, jadi kalau saya setuju karena tadi Bang Zuma sampaikan di awal, mengapa tidak seperti Adam, telanjang.
Tapi mereka tidak malu gitu. Tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan. Tidak perlu bekerja untuk makanan karena tersedia semuanya. Tidak perlu khawatir dengan pencuri, dengan penyakit karena mereka baik-baik aja. Nah, masalahnya di sana memang awalnya Bang Juma. Ketika Allah menciptakan Adam dalam gambar dan rupanya, di sana ada persekutuan. Tetapi bukan tanpa hukum, karena Allah itu mau juga ditaati. Maka dia beri perintah, hanya satu, tidak banyak. Jangan makan buah pengetahuan itu. Lalu, itulah perkataan, sebenarnya itu, karena dikatakan Allah kalau makan pasti mati. Itu dianggap sebagai hukuman. Karena manusia dalam kehendaknya itu dia berpikir, kehendaknya itu dipenuhi, itu kemerdekaan. Tetapi justru bisa kita lihat nanti bagaimana kita mengenal Allah dari sana. Hukum yang diberikan, jangan makan buah pengetahuan itu karena makan pasti mati. Sebenarnya kalau dibalik begini tuh, agar kamu hidup, kan begitu. Ya, jangan makan. Nah, kira-kira begitu. Di sana ada buah, beribu-ribu, banyak sekali buah. Semua baik. Gitu. Hanya satu yang dilarang. Padahal bebas dia makan yang lain gitu. Persoalannya kita tahu dalam cerita kemudian, karena iblis menggoda mereka dengan keinginan mereka itu, dibangkitkan keinginan, dikatakan memang akhirnya mereka tidak mengerti perintah yang mana yang jelas. Iblis berkata begini, pasti Allah katakan jangan makan semua. Tetapi Hawa sepertinya tahu tetapi tidak penuh. Oh bukan, hanya satu yang dilarang. Karena kalau dimakan atau diraba pun kami mati. Padahal sebenarnya Allah berkata tidak perlu seperti ditambahi Hawa itu sedikit. Padahal dikatakan jangan makan pasti mati. Tapi dia berkata kami raba pun, kira-kira gitu. Jadi, nah di sana iblis langsung sekak langsung di sana. Oh, tidak betul kamu mati, tapi kamu seperti Allah tahu yang baik dan yang buruk. Nah, di si keinginan Tuhan ini ingin seperti Allah. Anehnya, mereka kan diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Tetapi mereka malah ditipu, kamu seperti Allah. Padahal tadinya mereka seperti Allah memang. Seperti Bang Juma sampaikan, mereka bergaul. Tetapi itulah tipuan keinginan. Maka pendeknya mereka makan. Berarti jatuh. Nah setelah mereka makan itu, jatuh dalam dosa, disitulah mulai ada ketakutan, ada malu karena telanjang, ada bersembunyi ketika Allah datang. Jadi memang dosa itu akan bisa kita sadari ketika kita melakukan dosa, kita malu, kita takut, kita tidak mau datang kepada Allah. Kenapa? Allah itu terang. Kita yang berdosa semakin diterangi, semakin jelaslah dosanya gitu. Jadi kita takut itu. Nah, tetapi bagaimana lagi? Karena Allah sudah berkata pasti mati, berarti ada hukuman. Allah tidak boleh mencabut itu. Tetapi di dalam kemurahannya, dia sebenarnya tidak mau Adam itu binasa. Tapi karena pelanggarannya, hukum Allah menetapkan itu. Nah, inilah yang kemudian bagaimana cara Allah memulihkan. Itulah sebabnya tidak berpura-pura, Bang Zuma. Jadi, dikatakan, kalau kita baca Ibrani 1 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Pada zaman dahulu kala, Allah berfirman kepada nenek moyang kita, dengan berbagai cara dan bentuk melalui para nabi. Artinya nabi-nabi bercerita tentang bagaimana cara Allah ini nanti menyelamatkan manusia dari hukuman karena dosa gitu. Karena dosa adalah terpisah dari Allah. Artinya pasti di bawah hukuman. Karena hukum Allah menetapkan itu. Nah, harus ada cara di sana. Nah, itu sebabnya Allah itu dengan berbagai cara menunjukkan bagaimana kehendak Allah itu terjadi. Tapi itu zaman dahulu kala yang masih belum jelas. Nah, firman itu kemudian dikatakan pada zaman akhir ini dia berfirman melalui anak satu-satunya seperti itu. Yang dia tetapkan yang berhak atas segala sesuatu yang kehendak Allah itu terjadi. Nah, itulah sebabnya anaknya. Jadi memang ketika berkata ada di sana istilah anak Allah, ada Bapa. Nah, sekarang orang Kristen kalau Bang Juma bertanya, kemungkinan akan kesulitan menjawab karena dia berpikir Tuhan itu seperti apa gitu. Saya tentu harus meluruskan dulu karena ketika saya berkata Yesus sebagai Tuhan, saya mengerti maksud begini.
Bagi kita hanya satu Bapa, yaitu Allah, yang daripadanya segala sesuatu berasal dan yang untuknya kita hidup. Dan satu Tuhan yang olehnya dan karenanya kita hidup. Jadi sumbernya dari Bapa, itu yang kita sebutkan Bapa, yaitu Allah itu atau Theos di sana. Dan satu Tuhan atau Kurios, itu Yesus anaknya itu. Jadi memang memahami Tuhan, ketika kita mengasosiasikan itu kepada Bapa pencipta itu, boleh berarti Theos. Tetapi kalau Tuhan dalam artian Tuhan, pemimpin atau Raja, kepada Yesus, nah itu maksudnya satu Tuhan. Itu. Jadi itu yang dikatakan di sana. Yang menjadi kesulitan nanti, yang mana? Tuhan itu, Yesus itu Tuhan atau Allah itu Tuhan gitu. Jadi karena dia menyamaratakan gitu. Yesus itu maksudnya Tuhan kita ketika kita sudah menjadi percaya. Kalau kita tidak percaya ya Tuhan kita yang lain dong gitu. Itu maksudnya. Jadi tapi kalau pencipta itu mau kau percaya mau kau tidak percaya dia tetap pencipta. Nggak bisa diganggu gugat. Kita setuju itu. Nah tetapi bagaimana kita mengenal dia yang pencipta itu? Nah tentu seperti tadi, melalui firman-Nya, melalui para nabi, dan sekarang melalui anaknya yang sudah datang sebagai manusia. Nah itu yang ditulis di Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Nah bagaimana keseriusan ini? Nah itu sebabnya dikatakan kan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, maksudnya karena dia di atas, tetapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya, menjadi miskin dia. Dia yang kaya menjadi miskin, mengosongkan dirinya, dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan dia rupa seorang hamba, dia sudah mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Itulah sebabnya Bapa sangat meninggikan dia, dan menganugerahkan dia nama di atas segala nama. Artinya dia menjadi Tuhan. Jadi Yesus menjadi Tuhan atas kehendak Bapa. Tuhan atas siapa? Atas siapa yang menerima beritanya? Yang tidak menerima beritanya, berarti ya bukan dia Tuannya. Nah itu maksudnya di sana, satu Tuhan atau satu Tuhan, yaitu Kristus Yesus itu, dan satu Bapa, yaitu Allah Theos itu, pencipta itu, yang daripadanya berasal sesuatu, dan yang kepadanya segala sesuatu itu ada. Maka dikatakan, segala sesuatu berasal dari dia, dan oleh dia, dan bagi dia. Jadi, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah itu mau kemuliaan itu bagi dia selama-lamanya. Tapi bagaimana itu terjadi? Berarti kita mengenal hanya dia yang benar, semua manusia salah. Semua manusia berdosa. Tetapi dia membenarkan orang karena dia sudah berkata-kata. Dan kata-katanya itu sudah menjadi... Bang, nggak nyambung bang. Poinnya aja langsung tutup bang. Nggak nyambung abang. Poinnya aja langsung bang. Jadi maksudnya saya seperti tadi bahwa kalau dia berpura-pura, ya saya di posisi Bang Zuma. Tetapi saya tidak melihat dia berpura-pura, itu sebabnya dia menetapkan hukum tadi. Jadi hukum dari Allah itu dia sendiri pun, maka dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi dia tidak bisa hanya menghapuskan dosa manusia, tidak bisa. Tidak bisa misalnya hapus dosa, tidak bisa. Harus ada dasarnya. Ya dasarnya harus ada. Bagaimana manusia itu menerima kebenaran itu terjadi. Nah itu maksudnya, maka dikatakan Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Jadi seakan-akan Allah tidak bisa menyelamatkan orang tanpa Injil. Karena itu hukumnya. Kira-kira begitu maksudnya. Iya. Jadi kalau saudara mengatakan tidak berpura-pura, berarti konsekuensinya Anda harus mengakui bahwa Yesus dan Bapa itu adalah Tuhan dua yang berdiri masing-masing. Yesus adalah Tuhan yang tak berdaya, sedangkan Bapa adalah Tuhan yang maha kuasa. Yesus kebetulan mengakui itu, yaitu bahwa di dalam pengakuannya Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Artinya, Yesus ini adalah Tuhannya Kristen yang benar-benar ya butuh
bantuan dari Tuhan yang jauh lebih besar. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, yang melakukan apapun yang Yesus lakukan bukanlah Yesus, tetapi Tuhan yang jauh lebih berkuasa inilah yang kemudian memberikan upaya kepada Yesus untuk melakukan mukjizat-mukjizat, di mana mukjizat ini yang melakukannya sebenarnya adalah Bapa, tetapi Yesus hanya sebagai perantara saja. Yesus membangkitkan orang mati ternyata bukan sebagai Tuhan, tetapi apa yang dilakukannya itu adalah bantuan dari Tuhan yang jauh lebih besar dari dirinya. Dengan kata lain, Yesus adalah Tuhan junior dan Bapa adalah Tuhan senior, di mana di situ tidak ada kepura-puraan menurut saudara kita, sehingga Yesus adalah Tuhan yang terbatas. Di sini permasalahannya. Keadaan ini menghantarkan kita kepada posisi sama dengan Kristen dengan Yesus yang punya keterbatasan. Kristen mengusung misi untuk menyetarakan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa setara dengan makhluk bernama Yesus yang masih menerima kuasa dari sang pencipta yang maha kuasa. Dengan kata lain, saudara Kristen ingin menyamakan Tuhan yang maha kuasa dengan Yesus yang tidak maha kuasa. Kalau kita mencerna lebih jauh, yang ingin menyaingi Tuhan itu iblis. Keadaan sekarang menghantarkan Kristen ingin menyaingi Tuhan dengan tokoh yang mereka usung bernama Yesus. 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu esa. Allah itu esa. Esa tentu satu dong. Entitas tunggal yang absolut, yang tak ada duanya dong. Tetapi sangat disayangkan, selain Allah yang esa ini, ternyata Yesus juga esa. Artinya Tuhan punya saingan. Allah atau Elohim yang dikatakan oleh kitabnya orang Yahudi, yang esa tadi, yang ahad, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Begitu Kristen terbentuk, dia punya saingan bernama Yesus. Maka ya, saya sebagai Islam semakin kuat, karena ternyata ada kekuatan yang diusung kemudian untuk menjatuhkan posisi Tuhan yang maha suci dengan menyetarakan dengan makhluk yang memiliki keterbatasan. Dengan saudara kita mengatakan Yesus tidak berpura-pura dan dalam keadaan itu Yesus adalah Tuhan, maka saudara Kristen sadar sepenuhnya bahwa Kristen sedang ingin meruntuhkan kekuatan pencipta langit dan bumi dengan menggaungkan kelemahan-kelemahan Yesus yang nyata di hadapan mereka adalah Tuhan itu juga sendiri. Ingat, logika apapun yang Anda usung, narasi apapun yang Anda usung, 1 Timotius 2 nomor 5 jelas di sana ada dua entitas yang sama-sama esa. Yesus esa, Allah juga esa. Yesus esa, hakikat yang mengutusnya juga esa. Maka Kristen terciduk menuhankan dua Tuhan. Satu Tuhan yang lemah, satunya lagi Tuhan yang maha kuat. Tuhan yang lemah menerima kekuatan dari yang maha kuat. Nah ini, mohon maaf, ini saya harus sampaikan karena ini adalah data bahwasanya keadaan ini harus diterima oleh saudara-saudara kita Kristen. Mereka Kristen memiliki dua Tuhan, satu lemah, satu kuat. Saya kira begitu untuk sementara. Kebetulan saya ada kegiatan, mungkin bisa diambil alih oleh host. Silakan diarahkan saudara kita ini diskusi lebih lanjut. Ya, saya rasa teman-teman di sini bisa lebih kuat untuk memberikan argumentasi. Silakan. Terima kasih saudara Rui. Tetaplah berkarya. Iya, silakan.